Oke Mbak, bagaimana menurut panjenengan Hong Kong itu bagaimana? Aku kaget pas datang ke sini gitu loh ya. Rumahnya kecil gitu. Terus? Rumahnya kecil, terus ada istilah apa itu? Break, interminute sama notice itu apa? Aku nggak tahu soalnya waktu di Taiwan kan nggak ada kayak begitu-begituan. Libur juga kok tiap minggu libur gitu loh, capek juga. Tapi kan seneng juga di sini tiap minggu libur. Kalau di Taiwan mungkin 1 bulan 1 kali aku libur. Makin betah ya di Hong Kong ya? Ya betah sih, banyak liburnya. Banyak liburnya, gaji lancar, rumah kecil. Rumahnya kecil. Majikan bagaimana? Majikan alhamdulillah oke. Nah, tuh kan Hong Kong itu memang menyenangkan bagi teman-teman yang bagaimana, Mbak? Yang niat kerja? Yang niat kerja, pastinya. Tapi makanya kalau mau ke Hong Kong, untuk kebanyakan ngeluh sambat, ya ditinggal di Indonesia. Iya, Makanya di Hong Kong itu kita harus siap adaptasi. Adaptasinya apa? Makanya kalau sarapan roti, kalau siang apa Mbak makani? Kalau siang aku makan mie, kalau nggak pengen mie kita beli sendiri. Oh gitu. Iya. Siapa nggak komplain sama majikan? Enggak. Aku nggak suka komplain. Nah, makanya Mbak pengen ini makan enak kita beli sendiri. Nah, terus ya yang seadanya aja. Kalau ada sisa semalam gitu nasi, ya kita angetin, goreng telur lah atau apalah, yang penting perut nggak lapar. Iya, benar. Oh, the best. Mbaknya ini the best. Nah, teman-teman harus punya prinsip seperti ini ya. Jangan semuanya itu ngarep sama majikan. Jadi kalau kita pengen makan enak, pengen makan kenyang, ya wis nggak apa-apa lah. Iya, nggak apa-apa. Ngambil uang kantong sendiri, habis itu kita makan-makan sendiri. Iya. Kan nggak bisa majikan menyesuaikan isi perut kita. Iya, benar. Iya nggak? Jadi kalau kita memang kepingin nih makan sambal bawang ataupun sayur asap, ya udah. Kalau nggak bisa masak sendiri, di toko Indonesia kan semua ready. Iya. Kayak gitu kan? Iya. Yang penting Nggak setiap hari beli juga kok. gitu. Kita kadang dikasih juga sama majikan. Ini buat beli nasi katanya gitu sama si Sang. Baik banget soalnya gitu. Kalau nggak dikasih ya kita beli sendiri. Iya, Rencana mau berapa tahun di Hong Kong? Rencana 2 tahun aja. 2 tahun aja cukup. Nggak nyesel. Insya Allah enggak sih. Potongan 4 bulan loh. Kalau finish kontrak kan nggak perlu bayar. Renew kontrak kan nggak bayar. Tapi udah niat dari rumahnya 2 tahun. Ya mau 2 tahun aja. Oke. Mudah-mudahan Mbaknya ini konsisten, janji sama Mas bojonya 2 tahun. Iya. Mudah-mudahan 2 tahun hasil jerih payahnya di Hong Kong itu bisa untuk usaha di rumah. Amin. Supaya nanti bisa berkembang pulang ke Indonesia. Sama majikan udah di itu. Di sini kamu harus 4 tahun katanya. Nah, tuh kan. Atau enggak 6 Gaji tahun. berapa katanya. 1 tahun? 1 bulan berapa gaji? Standar. 47 46 30. Iya. Dikalikan 24 bulan. Tak ewangi ngitung ya, Mbak ya. Enggak eman ta ninggal nih uang segitu banyak. Ya eman ya pasti eman. Uang pasti kurang terus. Lo gitu. Iya. Tapi ya tetap di awal niat. Pengen apa sih? Itu anakku sih. Oh. Pengen lebih dekat sama anak ya. Iya. Terus sama tujuannya dari Indonesia ke Hong Kong itu ngapain kalau hanya 2 tahun? Tujuannya ya ada tujuan tersendiri lah. Nyaur utang. Iya. Kok bisa gitu sampai lah. punya utang? Iya, soalnya aku pas waktu di Indonesia buka toko gitu, pengen buka usaha gitu. Cuman waktunya mungkin nggak tepat di situ gitu loh. Pas lagi covidnya aku buka toko, jadi salah sasaran. Pasarannya kurang pas. Iya, gitu. enggak. Ya memang kurang Karena pas COVID, sih. iya. Karena COVID orang-orang kan musim paceklik kan. Iya, bener. Oke. Mudah-mudahan Mbak ya, saya ikut mendoakan. Mudah-mudahan utangnya lunas. Amin. Hasil dari kerja di Hong Kong bisa melunasi utang dan sisa utangnya masih ada bisa untuk usaha pulang di Indonesia. Jadi mudah-mudahan nanti usahanya. Jadi nanti kita main ke Majalengka. Ditunggu banget. Ya, supaya nanti sampean bisa kita mampir ke situ ya. Iya, boleh. Ditunggu loh. Oke, teman-teman yang mau mampir monggo silahkan. Ayo mampir. Yes. Majalengka ramai. Teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya tetap di channel Yulili. Kali ini saya bersama salah satu PMI Hong Kong, mantan TKW dari Taiwan. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, dengan Mbak siapa? Saya Mbak Sri.
Mbak Sri. Oke, ini dari Majalengka teman-teman ya. Dia baru pertama kali ke Hong Kong. Udah berapa bulan? Di sini udah 7 bulan. Berarti kan habis potongan? Iya, potonganku Piro? 4 bulan. Iya, 4 bulan. Satu bulannya piro? 2.500. 2.500 4 bulan. Berarti 10.000 dolar Hong Kong Iya, lah ya, iya. normal. Kenapa? Murah. Tapi aku di sana nggak ngambil uang fee. Uang saku, Iya, nggak ngambil iya. uang saku, Iya, iya. numpang proses. Iya, numpang Waktu proses. pulang dari Taiwan tahun piro? 2014. 2014. Berarti udah lama. Udah lama. Di Indonesianya. Iya, iya. Oh, di Taiwan berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun di Taiwan, terus 2014 pulang ke Indonesia, Iya. sekarang ke Hong Kong. Iya. Kenapa kok melirik ke Hong Kong? Karena aku dulu ke Taiwan itu Kaburan? dituakan. Oh, dituakan. Terus melirik ke Hong Kong. Iya, terus belok ke sini. Belok ke Hong Kong. Iya. Masuk. Enggak sedeng dah? Ada yang di toilet. Sorry ya, rumahnya kecil. Oke. Nah, dulu di Taiwan jaga apa? Jaga kakek, Jaga kakek. Di Hong Kong? jaga anak. Perubahannya bagaimana sampean adaptasi dari pengalaman jaga kakek ke jaga anak? Penting lihat Engson kerja, Iya. belajar atau bagaimana? Ada Karena kesusahan nggak? niat kita kerja sih. Jadi apapun yang Ada di depan mata iya, jobnya? iya, kita kerjakan. kerjakan. Iya. Tapi ada kendala tersulit nggak? Enggak sih. Menurut saya gitu. Bisa ya? Iya, bisa. Karena komunikasi dengan majikan Pakai Taiwan, bahasa Mandarin. Iya, bahasa Mandarin. Oh, oke. Nah, teman-teman ya, yang dimanapun Anda berada, yang mungkin lagi cari job, intinya ya nggak usah milih-milih majikan, ya Iya, Mbak. benar-benar. Yang penting apa Nggak yang usah ada di milih-milih. depan mata kerjakan aja Iya. dengan ikhlas. Dengan ikhlas, dengan sabar gitu kita kerjanya. Kalau ikhlas, sabar, ya dijalanin aja gitu. Iya, jadi gitu. nggak perlu Nggak jadi ini beban kok, ya? Iya, jadi nggak Ha-ha. jadi beban gitu. Walaupun Ha-ha. kita pastilah ada. Kalau pertama itu saya juga Heeh. merasa apa ya, adaptasi lah. Masa pasti adaptasi, pasti ha. ada, sedih pasti ada. Cuman ya dijalanin dengan sabar, dengan ikhlas ya berjalan dengan sendirinya sampai saat ini. Oh, oke. Gitu. Anaknya umur berapa yang dijaga? Udah besar sih, kelas 6 sekarang. Oh, udah gede lah ya. Iya. Heeh. Umur Cewek, cowok? 12, cewek. Cewek. Biasanya ya banyak yang ngeluh juga yang jaga anak-anak di atas umur 6 tahun itu ya senengannya wadul-wadul, ngomong-ngomong, ngompori, nggak seneng sama cecenya, nggak bisa kerja, nggak bisa masak, nggak enak kayak gitu. Ada masalah tersulit seperti itu nggak? Nggak ada, Nggak ada. alhamdulillah. Anak saya Mm-mm. baik sih. Oh, oke juga ya. Iya, Mm-mm. nggak terlalu banyak bicara Ha, ha, gitu. ha, ha, ha. Oh. Gitu-gitu aja. Tapi kalau masalah masakan Chinese bagaimana? Masakan Sambil Cina belajar? Sambil belajar. Sambil belajar. Oke, Sambil nah. belajar. Kita liatin gitu. Terus kita kan waktu di Taiwan aku nggak pernah masak ya. Iya. Waktu di Taiwan itu Ha. nggak pernah masak, nggak Ha. bersih-bersih, cuman jaga kakek doang gitu. Ah. Terus kalau di sini masak, bersih-bersih, Ha-ha. kita inisiatif sendiri lah. Ada yang kotor kita bersihin gitu kan. Ha-ha. Jadi majikan mau kayak mau marah gitu sama kita gitu ya. Ternyata itu kan udah bersih sendiri. Jadi majikannya terenyuh sendiri mungkin gitu loh. Jadi dikasih kelebihan Iya. dengan Kita bersih-bersih. inisiatif sendiri kita. Kalau masak juga kita udah tahu kan rasa waktu dulu di Taiwan rasanya begitu gitu kan. Jadi kita icip-icip, ini sepertinya rasanya udah pas ya udah. Jadi Tapi- katanya enak gitu masakannya. Tapi dulu di PT berapa bulan? Yang kemarin Hong Kong. yang ke Hong Kong 4 bulanan. 4 Proses, bulanan. ya. Tapi masuk ke PT pendidikan atau Enggak, aku pulang pergi. pulang pergi. Berarti belajarnya berjalannya waktu. Iya. Masalah masak, masalah job Iya, itu aku berjalannya waktu. nggak pernah belajar di sana. Oh, di PT nggak pernah belajar. Oh, Aku oke. belum tahu masak sama sekali, nggak bisa masak sama sekali. Tapi sekarang di Hong Kong ya Iya, sambil belajar, sambil belajar. sambil di iya. praktekkan kayak gitu. Iya. Nah, ini teman-teman ya. Waktu pertama kali sampean dapat job, sampean pilih-pilih nggak? Aku pengen jaga orang tua karena pengalaman jaga orang tua atau gimana? Enggak sih, cuman kan waktu pas interview itu aku sampai 3 kali. Mm-mm. Katanya ada jaga nenek apa kakek gitu ya. Cuman berat badannya dia kelebihan. Tuh, Terus aku nggak Nggak sanggup. nggak sanggup. Ha-ha. Terus
ada lagi yang itu nggak sanggup lagi, terus yang terakhir jaga anak langsung oke. Oh, sampai sendiri yang oke gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini teman-teman ya, yang namanya bekerja di Hong Kong, di Taiwan ataupun dimanapun, sebenarnya semuanya sama, Iya, kayak sama gitu aja. ya. Iya, benar. Tergantung di diri kitanya masing-masing, adaptasi dengan majikan, Iya, kayak benar, gitu. Jadi setiap kepala keluarga itu beda-beda kebiasaannya kayak gitu. Jadi kalau kita bisa cepat adaptasi, terus habis itu kita cepat untuk bisa mengambil hati majikan, kayak mbaknya ini mungkin dalam masak masih belajar, tapi kelebihannya bersih-bersih, rajin, nggak males kayak gitu. Jadi mbaknya kan majikannya wis nyawangnya wis seneng kayak gitu loh. Iya. Kayak gitu. Apalagi melakukan pekerjaan itu dengan ikhlas kayak gitu Iya, ya. benar. Ikhlas dan sabar. Nah. Makanya jalani, itulah kuncinya. Ya, terus pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin lagi cari majikan di PT atau di Indonesia yang ingin ke Hong Kong bagaimana? Ya pesennya jangan pilih-pilih lah, orang sama aja, kerja mah pasti capek. Pokoknya ya intinya dengan jalani dengan ikhlas dan sabar. Itu aja sih. Kemanapun kerja pasti sama. Sama ya mbak ya. Yang Iya. penting niatnya kan. Yang dapat penting duit. niat juga ya. Niat kita kerja gitu loh. Niatnya kerja, benar. Nah, makanya saya melirik sama itu untuk ngajak konten seperti ini, kayak gitu kan. Jadi buat motivasi untuk teman-teman yang mungkin lagi melirik ke Hong Kong. Hong Kong itu menurut panjenengan bagaimana? Majikan Hong Kong. Majikan Hong Kong gimana ya? Sebenarnya nggak sekeras apa yang mereka bayangkan. Enggak sih, enggak sekeras sama yang dibayangkan. Yang di luaran kayak gitu kan, katanya Hong Kong keras lah, harus mental baja. Memang benar, mental tuh harus memang mental baja, cuman enggak semua. Enggak semua orang Hong Kong Keras. Iya, enggak semua orang Hong Kong keras. Nggak semua orang Hong Kong itu jahat. Iya, benar. Masalah tidur cukup. Tidur alhamdulillah cukup. Masalah makan cukup. Makan cukup. Oke. Jadi untuk teman-teman semuanya ya, jangan berputus asa, jangan takut. Cuma mantapkan dulu niatnya untuk ke Hong Kong itu cari duit, bekerja. Jadi kita harus tahu diri lah. Jadi ya kalau kita harus majikan nurut kemampuan kita ya nggak bisa. Kita yang harus ngikuti. Iya. Alurnya majikan. Jadi majikanku senengnya makan seperti ini, masak seperti ini, bersih-bersih seperti ini, nyetrikanya seperti ini, ikutin aja. Iya, Pasti berjalannya waktu karena setiap majikan itu beda-beda kayak gitu ya mbak iya, ya. majikan beda-beda, iya, nggak sama. Semangat aja untuk teman-teman yang ingin berjuang di Hong Kong, mudah-mudahan diberi majikan yang cocok, terus prosesnya lancar, gajinya juga lancar. Sun Sangat sudah mendengarkan, dan Sun Sangat atas mbaknya yang mau berbagi informasinya, dan see you in the next video. Bye bye.